Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Recording in Alamin. progress. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan Recording abduhu wa stopped. rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Seluruh keluarga besarku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Karena begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah persembahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kita semuanya bisa kembali hadir dalam salah satu program yang senantiasa membersamai kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sebelum memulai aktivitas, tentu kita awali semuanya dengan pembahasan kalam-kalam ilahi. Aku yakin dengan terus kita memandaskan diri, istiqomah, untuk sama-sama mendalami Al-Quran dari waktu ke waktu, mudah-mudahan lewat itu juga lah Allah senantiasa menganugerahkan pertolongan, cintanya, dan juga senantiasa memberkahi kita semuanya lewat Al-Quran yang senantiasa kita baca. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini gimana kabar itu di daerahnya masing-masing? Apakah sedang dalam kondisi hujan, cerah, atau seperti apakah? Boleh dong perkiraan cuaca langsung dari ahlinya di daerahnya masing-masing. Boleh berkomentar di kolom chatnya bagaimana kondisi pagi hari ini ayah bunda abang kakak semuanya. Sambil menunggu kehadiran teman-teman kita yang lainnya. Masya Allah. Cirebon cerah. Masya Allah, mana lagi nih? Alhamdulillah cerah Kang, Alhamdulillah cerah, Masya Allah. Jember juga cerah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bandung sedikit mendung. Oke. Ya. Oke. Di dalam. Pak Komar, Sidoarjo mendung. Brebes cerah. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya patut kita nikmati karena semuanya adalah sajian terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Yuk ayah bunda abang kakak semuanya, semangat pagi hari ini. Seperti biasa Abdul mengajak, jangan sampai kita saja yang mendapatkan ilmu pagi hari ini, tentunya agak seru ya. Dan angga sangat miris sekali. Maka sebab itu yuk Abdul mengajak juga sebelum kita memulai kajian Quranic Vibes pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah masuk di halaman ke-107. Masya Allah ya. Alhamdulillah 107 hanya membahas 2 ayat, tapi Masya Allah 2 ayat pun panjang banget ya. Kita sudah masuk di surat Al-Maidah ya. Ya, maka yuk kita bareng-bareng kembali syiarkan, sebarkan linknya, sebarkan juga flyernya, ajak kembali teman-teman kita yang lain, sahabat kita, keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan tugas kita hanya mengajak, dan mengajak. Adapun ikut dan tidaknya kita titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ajakan-ajakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terus memantaskan kita untuk menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah membantu men-sharekan linknya kepada seluruh keluarga, sahabat besti dimanapun berada. Dan seperti biasa juga kita sedang menjalankan riyadhah kita ya, sama-sama untuk menjemput rezeki level tertinggi. Salah satunya adalah lewat sedekah subuh ayah budak semuanya ya. Sudah nggak asing lagi ya sedekah subuhnya kemana? Nah, seperti biasa ke nomor rekening yang sudah tertera di layar ayah budak semuanya. 7266250268. Mudah-mudahan lewat sedekah subuh yang ayah bunda abang kakak titipkan lewat rumah muslim ini senantiasa menghadirkan program-program kebaikan support dakwah ya. Insya Allah semua yang ayah bunda abang kakak titipkan sebagai tanda syukur kami hadirkan guru-guru terbaik yang membersamai kita dari waktu ke waktu ya, bahkan terus support sistem untuk perjalanan dakwah dari rumah muslim ini, dan sudah jadi barang tentu ayah bunda abang kakak semuanya
Kami ingin senantiasa menghadirkan program-program yang spesial untuk ayah bunda semuanya, program-program yang senantiasa menghadirkan kebaikan yang relevan dengan kebutuhan ayah bunda semuanya, ya. Abdul ucapkan terima kasih banyak bagi ayah bunda, abang kakak yang senantiasa istiqomah untuk bergabung dengan kami di sedekah subuhnya, dan wabil khusus Abdul pun mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar SSD yang senantiasa menjadi garda terdepan untuk senantiasa menghadirkan program-program terbaik di rumah muslim ini, ya. Dan sebagai tanda syukur kami, insya Allah di pekan ini kita akan membahas di program rumah muslim eksklusif, ya, yaitu akan ada kelas yang dibersamai oleh dua guru hebat tentunya. Yang satu adalah gurunya guru. Nah, yang satu kembali adalah founder dari Rumah Muslim, ada Babeh Jamil, dan juga ada Ustadz Muslim, dengan tema yang diangkat menata takdir, ya, merancang proposal hidup terbaik menurutnya. Masya Allah, ini insya Allah 2 hari kita akan belajar bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Silakan ayah bunda abang kakak semuanya, boleh ini juga di-sharekan linknya. Link pendaftarannya juga sudah tersebar di kolom chat. Ayah bunda semuanya boleh diajak kembali yuk. Apalagi kita akan menjelang pergantian tahun, ya. Maka kita sama-sama akan membuat proposal bareng-bareng. Bagaimana sih nanti menatap di tahun 2025. Dan insya Allah mudah-mudahan lewat program eksklusif Rumah Muslim ini akan menghadirkan kebaikan-kebaikan tentu untuk kita menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, seperti biasa sebelum kita mengurai dari halaman per halaman, ya, alhamdulillah tak terasa Pak Komar, kita sudah nyampe di halaman 107, ya. Dan insya Allah hari ini minta dibacain dulu nih terjemahnya surat Al-Maidah dari ayat 3, 4, dan 5, ya. 3 ayat, ya. Insya Allah pagi hari ini Abdul minta bantuannya kepada Bunda deh, Bunda Gusriana, ya, mumpung dalam kondisi already tidak sedang berbaring juga, ya, kita doakan semoga sehat selalu. Boleh Bunda Gusriana izin untuk boleh membacakan arti dari Ya, surat Al-Maidah. terima kasih waktunya Kang Abdul. Siap Bunda. Surat 5, Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 4, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka katakanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 5, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjadi kehormatan. Di antara perempuan
perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Sadaqallahul lazim. Terima kasih waktunya. Sehat-sehat selalu Kang Abdul. Amin. Terima kasih Bunda Gusriana. Wah, tema yang menarik nih untuk kita bahas pagi hari ini ya. Terkait dengan halal, haram, itu sudah ditentukan tentunya ya. Dan insya Allah yang akan bersama kita pada kesempatan pagi hari ini itu Ustadz Taufik Al-Miftah ya. Namun sebelum itu, ya seperti biasa kita akan sama-sama simak dulu yuk video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi dipersembahkan oleh Rumah Muslim, rumah ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah, ayah bunda bang kakak semuanya yang senantiasa antusias tiap pagi sebelum mengawali aktivitas kita. Dan kami informasikan ya bahwa Quranic Vibes sekarang jadwalnya agak cepat. Kita start mulai pukul 5:15 dan insya Allah selesai pun akan lebih cepat. Karena apa? Karena kami sadar bahwa ayah bunda abang kakak juga beraktivitas. Mudah-mudahan dengan spare waktu yang seperti ini memadai dan bisa fokus kita semuanya belajar awalun di pagi hari ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah Gurunda kita telah nampak hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah beliau akan membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini dengan tema yang diangkat halal dan haram sudah ditentukan. Yuk, mari siapkan hati dan pikiran kita. Coba mana semangatnya pagi hari ini. Keluarga Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah. Barakallah, pagi-pagi sudah bergoyang-goyang, sudah pada bahagia, sudah pada senyum. Nah, maka senyuman mudah-mudahan menghadirkan kebaikan dan juga kebahagiaan. Yuk, mari sama-sama kita simak untayan hikmah yang akan disampaikan oleh gurunda tercinta kita pagi hari ini itu Ustadz Taufik Al-Miftah. Nah, betul ya sekarang Maya. Yuk, mari sama-sama kita akan simak untayan yang akan disampaikan oleh beliau kepada gurunda kami tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah. Dengan segala hormat, falyatafaddal alaihi masykura. Aman, Set? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kang Abdul, host kita yang fenomenal, tidak ada kata lelah, anti sakit, Masya Allah. Walaupun sakit tapi Allah berikan kekuatan, ya, sehingga acara ini tetap bisa terus berjalan. Mudah-mudahan Allah jadikan kesehatannya semakin bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam hormat kami untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di sosial media ini, di aplikasi Zoom ini, seperti ini juga Allah nanti akan pertemukan kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah halal haram sudah ditentukan. Halal haram sudah ditentukan. Bahwa agama Islam ini adalah agama hukum. Ada halal, ada haram, ini sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal abu-abu. Ya, tidak ada itu. Islam ini hukumnya apa? Nggak tahu, ini belum jelas, tidak ada. Ya, Rasulullah SAW mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya, sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, antara keduanya umurun musyabbihat atau dikatakan mutasyabbihat. Di antara keduanya itu perkara yang syubhat. Jadi kalau nggak jelas, menurut kita ragu ini halal atau haram, ya nggak jelas, maka tinggalkan. Ya sudah, tinggalkan saja. Karena sesuatu yang menurut kita itu syubhat, abu-abu, lebih mendekatkan kepada yang haram. Ya, jadi kalau memutuskan satu keputusan hukum, ini hukumnya apa ini? Ini syubhat, tinggalkan, karena syubhat itu mendekati kepada yang haram. Ya, kalau dikatakan halal jelas, haram jelas, antara kedua-duanya itu namanya syubhat. Nah, maka di ayat-ayat yang akan kita kaji pagi hari ini, Allah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ada yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan, dan sudah ditentukan. Jadi nanti selesai dari majelis pagi ini, tidak ada ragu itu. Ya, apalagi ini hubungan dengan makanan. Ya, suratnya saja Al-Maidah. Ya, makanan. Maka subhanallah, kita akan melihat ayat demi ayat, dan kita akan ambil istimbat atau pelajaran. Ya, baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ayat yang pertama di surah Al-Maidah ayat ketiga, halaman 107. Saya akan bacakan ayatnya, nanti mohon izin untuk membaca terjemahannya. Silahkan dibuka aplikasinya, sudah dibuka ya. Aplikasi Al-Quran ada di samping aplikasi Shopee biasanya ya, supaya gampang ini. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan, ada yang siap untuk membaca? Saya pilih saja ya. Ibu Ti Bandung ya, Ibu Riri Riani, Insya Allah. Salam hormat, salam kenal. Silahkan Ibu, minta tolong dibaca terjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk semuanya yang hadir di Quranic Vibes. Amin. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala, demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Rini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hurrimat alaikumul maitatu. Ya. Hurrimat, ayat ini dibuka dengan kata-kata hurrimat. Ya, hurrimat artinya diharamkan. Ada kaidah yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita menemukan di dalam Al-Quran kata-kata diharamkan, ya, kata-kata diharamkan, maka kata ini adalah bentuknya kata kerja pasif. Jadi bentuknya pasif. Karena dalam bahasa Indonesia kita tahu ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Nah, ini kata kerja ini, hurrimat, itu bentuk kata kerjanya adalah pasif. Kalau aktif, itu kalimatnya bukan diharamkan, tapi mengharamkan. Itu aktif tuh. Siapa yang mengharamkan? Allah. Ya, misalnya Allah mengharamkan bangkai, Allah mengharamkan darah, Allah mengharamkan daging babi, ya misalnya. Tapi ini kalimatnya bukan mengharamkan, diharamkan. Nah, kalau secara fi'il ya fi'il madi ya, dalam gramatikal Arab ya fi'lul madi dengan kalimat masa lampau.
ya, diharamkan. Nah, kaidah yang kedua, ini kaidah pertama, ini katanya adalah pasif. Nah, kaidah yang kedua, ketika kata kerja tidak disebutkan siapa pelakunya, ya, di sini tidak ada pelakunya, ya, maka ini maknanya sudah maklum. Maklum itu sudah diketahui. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. Jadi di sini tidak disebutkan pelakunya, maksudnya Allah. Yang mengharamkan siapa? Allah. Jadi yang punya otoritas mengharamkan, menghalalkan itu hanya Allah, bukan MUI. MUI mah hanya stempel saja itu, ya. Tapi hakikatnya hukum dari Allah. Nah, tapi di sini tidak disebutkan Allah. Hurrimat, diharamkan dari Allah, itu tidak ada. Ya, kenapa? Karena kaidahnya yang kedua, ketika dikatakan ini bentuknya adalah kata kerja pasif, maka ini sudah dimaklum, sudah diketahui. Jadi ibu tidak usah bingung, bapak tidak usah tanya lagi. Ini siapa yang mengharamkan ya? Nah, maka jawabannya orang beriman dia sudah paham. Ini Allah yang mengharamkan. Contoh di ayat lain misalnya, bentuk kata kerja pasif. Ketika ada ayat yang berbicara tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kan? Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apabila bumi ini digoncangkan, siapa yang menggoncangkan? Sudah maklum, sudah pasti Allah lah, nggak ada lagi. Siapa yang bisa mengguncangkan bumi selain Allah? Nah, itu bentuk kata kerja pasif tuh begitu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ini ya. Jadi nanti kalau baca Quran itu sudah tahu ini pasif ini. Ini Allah ini, pelakunya Allah. Jadi tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menguatkan akidah kita. Keimanan kita kepada Allah, dan kita akan mengetahui mukjizat Quran itu hebat. Ya, kenapa? Karena Quran itu kalam Allah, tidak pernah berbicara yang sia-sia. Nggak ada tuh sia-sia. Kadang-kadang kita kalau berkata, kita berkalam, bertutur kata, terkadang kalimat kita itu keluar, itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ya, orang sudah bicara panjang lebar, tapi walhasil orang nggak paham. Itu kadang-kadang kita. Tapi Allah ketika berbicara, hurrimat, singkat, padat, itu orang sudah paham. Itu mukjizat Quran. Ketika dikatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu-nya itu apa ya? Oh, orang beriman sudah maklum ini Quran. Ya, jadi tidak usah dijelaskan inna anzalna Qur'ana. Tidak usah. Itu namanya bentuk kata pasif. Ya, itu kaidah kedua. Nah, kemudian ya, yang ketiga, ini yang menarik. Kenapa Quran terkadang menggunakan bentuk kata kerja pasif tanpa dijelaskan tapi sudah difahami? Ini menunjukkan betapa tingginya nilai sastra Al-Quranul Karim. Ya, jadi kalau ibu bapak ingin tahu bahasa yang nilainya tinggi, itu kalau disampaikan orang sudah paham. Makanya sastra paling tinggi itu Quran. Kalau seandainya dijelaskan hurrimat, diharamkan, yang mengharamkan Allah, itu akan mengurangi nilai sastra bahasanya. Jadi nilai ketinggian bahasa itu akan berkurang. Makanya disebutkan cukup dengan kata yang singkat, hurrimat, ya, singkat, padat, jelas, tapi sampai kepada makna dan tujuan. Nah, itulah dahsyatnya Quran. Begitupun hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi itu kalau kita perhatikan sistematis, singkat, poin-poin isi-isinya itu. Ya, misalnya dikatakan 5 nasihat Rasul SAW, atau ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ada 7 poin. 1, 2, 3. Nah, itu cara menyampaikan. Jadi kita ini belajar dari metode Al-Quran, bagaimana cara menyampaikan. Ketika itu sesuatu yang bernilai penting, maka tidak usah panjang lebar. Simple, hurrimat,
diharamkan, sudah selesai. Nah, ini adalah kata-kata hurrimat. Subhanallah. Apa yang diharamkan? Nah, maka dijelaskan di sini diharamkan bagimu bangkai. Yang pertama adalah al-mayyitah, mayit, bangkai. Jadi bangkai apapun ya dikatakan di sini diharamkan. Nanti ada kecuali bangkai yang ada di laut. Ya, kalau di lautan semuanya kata Nabi, semua yang ada di lautan halal. Nah, boleh bangkainya, termasuk bangkainya. Maka airnya pun boleh untuk berwudu, ya silakan wudu di laut nggak apa-apa, ya. Tapi jangan diminum, nanti darah tinggi itu ya. Kalau kebanyakan juga, subhanallah. Nah, ini adalah yang pertama, al-maitah, bangkai. Kemudian waddam, dam itu darah. Dikatakan ya darah ini yang mengalir kata ulama. Jadi kalau darah yang beku itu enggak apa-apa. Makanya nanti di dalam surah Al-An'am kalau enggak salah ada darah yang diperbolehkan, yang beku, namanya al-kabdu wattihal, ya, limpa dan hati, atau hati dan limpa. Itu boleh tuh. Makanya makan hati, boleh nggak nih makan hati nih? Pak Komar sering nggak makan hati nih Pak Komar? Makan hati itu ya nggak boleh ya. Kalau makan hati boleh. Ya, beda tuh, beda huruf, beda makna itu. Kalau makan hati itu ya Allah sakit banget itu ya makan hati. Jadi al-kabduat tihal itu boleh. Nah kemudian apalagi dikatakan al-maitatu, ya bangkai. Kemudian wadamu, darah haram. Kemudian walahmul khinzir, lahmul khinzir, daging babi. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, di sini tertulis daging babi. Ya, tapi bukan berarti hanya dagingnya. Ya, jadi bukan berarti hanya dagingnya ya. Kalau dikatakan hanya dagingnya berarti yang lain boleh. Sementara sepakat ulama babi itu semuanya yang terdapat di dalam dirinya, diri si babi itu ya, subhanallah, itu semuanya haram. Ya, tidak boleh. Jadi Al-Qur'an di sini menggunakan kata-kata lahmul khinzir, ya, daging, ini maknanya untuk keseluruhan. Ya, karena di dalam daging tuh ya pasti di situ nanti ada kulit, ada apa namanya dikatakan tulangnya, ada bulunya, ya semuanya. Makanya hati-hati tuh ya sekarang di zaman sekarang yang suka beli alat-alat kosmetik, ya hati-hati, tolong teliti, tolong jeli, jangan-jangan itu apa bulu-bulunya itu dari bulu babi. Ya, itu enggak boleh. Ya, jadi semuanya dikatakan yang termasuk di dalam keluarga babi, ya, itu haram tuh. Ya, unsur-unsurnya semuanya, apapun. Walaupun di dalam Al-Quran hanya mengatakan dagingnya saja, lahmul khinzir. Karena ayat ini sedang berbicara makanan. Ya, yang dimakan itu kan dagingnya. Ya, yang dimakan itu kan ya apa namanya jeroannya. Bukan bulu-bulunya, tidak dimakan kalau bulu. Maka ini lebih kepada makanan. Ya, walahmul khinzir. Kemudian wama uhilla li ghairillahi bihi. Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, kalau kita menyembelih binatang, ya, mohon maaf, tidak disebutkan nama Allah, maka statusnya menjadi haram. Walaupun itu binatang yang halal sebenarnya. Ya, apapun, mau sapi, kambing, ayam, tapi tidak disebut nama Allah, maka hukumnya menjadi haram. Ya, wa ma uhilla li ghairillah. Ya, menyembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik. Yang tercekik. Ya, Ibu Bapak tahu ya, binatang dicekik, nah itu kan darah berhenti,
tanpa disembelih, maka itu haram, nggak boleh. Apapun ya, mencekiknya dengan apapun, mau dengan tali ya, dengan tangan, pokoknya menghentikan darahnya itu, mematikan dengan cara menghentikan darahnya itu status hewannya haram ya, tidak boleh. Kemudian yang dipukul ya, wal mauqud, yang dipukul dengan apapun ya, dipukul kemudian dia mati, langsung mati, itu haram dagingnya, tidak boleh. Jadi tercekik tidak boleh, yang dipukul tidak boleh. Ya, termasuk itu kambing yang tercekik oleh tali pengikatnya tidak boleh. Jadi statusnya jadi haram. Makanya hati-hati soal menyembelih binatang. Bahkan Rasulullah mengatakan idza dzabahtum fa ahsinud dzibhah. Kalau Anda menyembelih dengan sebaik-baik cara, ikan lele dipukul, itu juga menyiksa ya. Jadi kalau dikatakan ikan-ikanan itu termasuk bangkainya kan halal. Jadi ini babnya binatang yang diharamkan ketika prosesinya tidak melalui syariat yang benar. Kalau ikan itu semua kan halal. Bangkai ikan itu dihalalkan. Jadi tidak termasuk dalam hal ini, tapi akan dihisab oleh Allah nanti bagaimana cara mematikannya. Ya, jadi kalau dipukul-pukul kepalanya sampai, itu namanya menyiksa. Ya, tapi di pasar begitu kalau beli lele. Ya, memang begitu. Makanya kalau bisa tetap sampaikan kepada penjualnya disembelih dengan cara yang baik. Ya, disembelih. Kita sudah menyampaikan, ibu sampaikan, Pak jangan disiksa, Pak jangan diketok. Atau ibu beli hidup, ibu yang menyembelih sendiri, ya, enggak apa-apa. Tidak menyakiti binatang. Karena menyembelih saja kata Nabi harus dengan yang terbaik, bayangkan itu. Ya, menyembelih itu harus dengan pisaunya tajam. Nah, ini dihajar, diketuk kepalanya itu ya, dia nyiksa namanya ya. Jadi itu babnya adalah bab bagaimana cara kita untuk membunuh binatang untuk dikonsumsi ya. Tapi ikannya tetap halal, nanti lelenya dimakan boleh ya. Hanya ini akan terkena bab dia menyiksa binatang. Naudzubillah. Ya. Jadi itu tentang lele ya. Itu tentang pecel lele itu. Aduh, pagi-pagi ngomongin lele ini, subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi tidak boleh ya yang tercekik kemudian dipukul. Kemudian yang jatuh ditanduk, ini juga tidak boleh. Ya, jatuh ditanduk, misalnya ibu punya ayam, ditanduk oleh seekor kambing, mati, itu haram, ayamnya tidak boleh dimakan. Jangan akal-akalan, kan matinya baru Ustaz, belum 5 menit katanya, tidak boleh. Jadi kalau binatang tertanduk, dia mati, maka itu jadi bangkai. Sudah tidak boleh. Tidak boleh dikonsumsi, ya sudah dikubur saja. Ya, kecuali binatang tercekik, nggak sengaja nih tercekik dengan tali pengikatnya, atau anak kita mungkin sedang main sama ayamnya dicekik-cekik gitu kan, nah, ternyata sakaratul maut itu sebelum mati kita sembelih, itu boleh, itu halal hukumnya. Ya, jadi sebelum dia mati, walaupun dia tertanduk, walaupun dia dicekik, tapi kalau kita sembelih, itu halal hukumnya. Itu pun harus dengan nama Allah. Jadi tetap harus dengan nama Allah. Kalau menyembelihnya tidak pakai nama Allah, maka di sini ada kaidahnya, tidak boleh. Statusnya tetap haram. Ya. Maka ini adalah kaidah ketika kita ingin menyembelih binatang. Ya, atau dikatakan dalam keadaan binatang itu sudah tercekik, sudah dipukul tapi masih hidup, boleh disembelih. Ya. Ini adalah yang berikutnya. Nah, kemudian dikatakan lagi binatang yang ditanduk tidak boleh, itu haram. Yang diterkam binatang buas. Nah, ibu misalnya ada binatang peliharaannya diterkam binatang buas. Binatang buas itu secara umum ya, apapun binatang buas. Ya, seekor anjing misalnya
diterkam seekor anjing lalu mati, maka itu jadi bangkai. Ya, kenapa? Karena anjing itu hukumnya air liurnya saja najis. Nah, air liurnya najis. Maka ini berlaku binatang buas secara umum. Ayatnya mengatakan binatang buas. Ya, tidak ada pengkhususan kecuali anjing misalnya. Maka hati-hati ya ketika kita punya binatang, kemudian ada binatang buas, lalu memangsa dan itu mati, itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, lalu apalagi yang disembelih untuk binatang? Ya, wa madzubiha alan nusub, disembelih untuk untuk berhala, bukan binatang, untuk berhala. Jadi nusub itu kata ulama, nusub itu artinya sebenarnya adalah berdiri. Jadi patung yang berdiri itu berhala. Dulu berhala di sekitaran Mekah itu memang berdiri, ya sekitaran Ka'bah. Sehingga orang-orang jahiliyah dulu ketika menyembelih binatang, dia persembahkan untuk berhala. Ada Lata, ada Uzza, ya, ada Hubal. Nah, itu tidak boleh. Jadi dagingnya, makanannya itu haram. Kalau sekarang sesajen, ya sesajen tuh kalau sekarang tuh ya, ada masak, ada apa, ada ini, ada ini. Nah, itu kalau kita menemukan makanan misalnya sudah jelas-jelas dipersembahkan untuk berhala, maka tidak boleh dimakan. Ya, itu hukumnya haram. Karena dia menyembelih bukan atas nama Allah tapi atas nama berhala, Lata, Uzza. Jadi ini sebenarnya kebodohan yang berkepanjangan. Itu nanti yang namanya dagingnya itu akan dimakan oleh binatang atau mungkin dimakan oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum dimakan, sehingga si penyembelih hewan ini dia mengatakan, "Wih, berhalanya suka ini. Berhalanya doyan daging ini. Besok sembelih lagi dikasih lagi." Padahal itu kebodohan yang diperpanjang, itu kebodohan yang diabadikan itu. Ya, mana bisa berhala makan makanan itu? Ya, berhala patung benda mati tidak bisa. Dan mereka itu ditipu, ya, diprank sama amal perbuatannya sendiri. Maka hati-hati, tidak boleh ya memakan sesuatu yang disembelih untuk berhala. Nah, kalau buah, ada pertanyaan tuh ya, kalau buah untuk sesajen ya bagaimana? Ya, kalau buah itu tidak melalui proses penyembelihan. Jadi tidak apa-apa. Silakan dimakan, karena kalau tidak dimakan nanti mubadzir. Saya dulu waktu di pesantren, jadi pesantren saya itu bersebelahan dengan orang kampung. Subhanallah, ya, sebelahan dengan orang kampung. Itu kalau pagi itu di pohon-pohonnya banyak makanan. Ada nasi uduk, pecel, tempe bacem, tahu, telur. Subhanallah, itu santri, Bu, Bapak. Itu kalau mau masuk kelas, persis di samping kelas itu ada kebun, pohon-pohon besar, isinya makanan-makanan. Itu kalau mau masuk kelas itu hari-hari tertentu kita sudah hafal, nggak usah sarapan ini, karena banyak sarapan di samping kelas itu. Subhanallah, itu makan itu kita ada mie goreng, ada tempe bacem, ya. Ya enggak apa-apa, makan saja. Itu yang kasih sajen seneng itu. Ya, yang kasih sajen itu seneng. Ya, kenapa? Karena dia kira itu wah, ini setannya seneng, ini setannya doyan, kasih lagi itu. Itu pembodohan publik itu namanya, ya. Jadi kalau dikatakan memang dalam bab ini, Ibu Bapak, perlu saya jelaskan, ya. Ada kaidah namanya luqotoh, ya, dalam fikih itu. Luqotoh itu barang temuan, tapi sifatnya adalah ada yang makanan, ada yang tidak makanan. Nah, kalau yang sifatnya makanan, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau yang sifatnya makanan dan itu memang harus langsung dimakan, itu boleh kita makan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak dimakan akan ada efek mubadzir. Mana lebih buruk, mubadzir atau dimakan?
Mubadir, karena mubadir itu innal mubadirina kanu min ihwani syayatin. Orang-orang yang berbuat tabdir itu adalah saudaranya setan. Makanya dalam hal ini, ya kalau barang temuan itu adalah barang yang dikatakan benda, nah itu tidak boleh diambil ya, disimpan dulu dengan tujuan kita mengamankan supaya tidak jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti kita umumkan, itu ada kaidahnya, luqotoh namanya, barang ya yang sifatnya ini nanti khawatir basi, terbuang, dimakan tidak apa-apa. Ya, dimakan tidak apa-apa. Ada ulama yang membolehkan. Makanya kenapa dulu kami para santri makan aja. Ya, makanan yang daging-dagingan, yang ayam sembelih bukan. Ini yang Indomie atau dikatakan mie goreng, kemudian tempe, ya, nasi-nasian, dimakan tidak apa-apa. Dan saat itu kami tidak dilarang oleh guru kami, ya. Jadi justru dikatakan itu mubadir, sudah makan, ya, subhanallah. Maka itu yang kami rasakan ketika kami dulu nyantri di Jawa Timur, ya, bersampingan dengan orang-orang kampung. Memang masih kental hal-hal seperti itu di Jawa Timur, ya. Saya di Ponorogo saat itu, dan ibu bapak tahu daerah sana seperti apa. Bahkan sampai hari ini pun mungkin masih ada, ya. Jadi ternyata amalan-amalan jahiliyah seperti itu masih banyak, ya, masih ada. Nah, tapi Al-Quran ini berbicara untuk berhala, ya. Di masa itu orang-orang Mekah jahiliyah, dia potong sapi, dia potong hewan, dipersembahkan untuk berhala. Pastinya tidak menyebut nama Allah, maka itu haram, tidak boleh itu dimakan, ya, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian dikatakan wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam. Nah, termasuk juga yang diharamkan adalah mengundi nasib dengan azlam. Azlam itu anak panah. Mengundi nasib dulu itu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, kalau mau keluar rumah dia pakai undian. Azlam namanya, ya. Jadi anak panahnya itu, di panahnya itu ditulis safar. Safar itu maksudnya keluar rumah, berjalan. Nanti ada yang lain ditulis tidak safar, ya. Jadi berangkat, tidak berangkat, itulah kira-kira. Nanti itu diundi, ditarik, kalau keluar safar berarti dia keluar tuh. Tapi ketika ditarik, jadi dikoclok-koclok begitu, dikoclok-koclok, berarti ada tabung dimasukkan. Ditarik keluarnya tidak safar, berarti dia tidak berangkat. Walaupun dia sudah persiapannya luar biasa itu. Nah, itu namanya mengundi nasib. Ada juga dengan burung, metode burung. Makanya ada istilah tatoyur. Jadi burungnya dilepaskan. Kalau burung ini ke kanan, ya, terbangnya ke kanan, berarti bagus nih untuk safar. Dia berangkat keluar. Tapi kalau burung ini ke kiri, berarti tidak bagus. Tidak jadi berangkat. Ya, sampai nanti dia mendapatkan hasil. Kalau burungnya tidak mau terbang misalnya, ya terus dia akan undi lagi. Itu namanya mengundi nasib. Itu haram, tidak boleh. Kalau sekarang ini mungkin ada yang suka pakai metode ini, apa nih namanya? Ya apalah namanya ini. Siku-siku begini, bukan akik. Jadi misalnya pergi tidak, itu mengundi nasib tuh. Nah, hati-hati tuh kalau pakai kancing gitu, ya. Umroh enggak. Nah, itu ibadah saja pakai mengundi, naudzubillah. Jadi hati-hati tuh. Ya, jadi jauhkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena itu bagian daripada hal yang Allah haramkan. Ya, jelas hukumnya haram. Nah, kenapa semua itu haram? Karena dikatakan di dalam ayat ini dilanjutkan zalikum fiskun, ya, zalikum fiskun. Semua itu adalah perbuatan fasik. Dari pertama tadi, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, makan bangkai, makan darah, kemudian menyembelih binatang tanpa nama Allah, lalu dicekik, terjatuh, terkena tanduk, ya, mati.
kemudian dikatakan disembelih untuk berhala, azlam, mengundi nasib, semua itu perbuatan fasik. Ya, fasik. Apa itu fasik? Fasik itu sebenarnya maknanya keluar. Orang Arab kalau menyebut kacang yang keluar dari kulit namanya fusukol ful, ya, fusukol fulun, atau dikatakan keluarnya kacang. Orang-orang yang fasik itu kenapa disebut keluar? Ya, karena dia sebenarnya keluar dari keislamannya, bukan murtad ya. Jadi kalau murtad itu memang sudah jelas keluar agama. Dia masih dibungkus dalam keislaman, tapi sebenarnya dia keluar dari tata cara keislamannya. Itu namanya fasik. Kacang itu kalau ibu beli, ada nggak yang keluar dari kulit tuh? Jadi sudah pecah, ya sudah keluar dari kulit. Itu namanya fusukol full, kacangnya keluar. Jadi orang Islam itu kalau dia melanggar dari syariat ini, ya, dari syariat yang sudah ditentukan ini, maka dia Islam, dia Muslim tapi fasik statusnya. Ya, sebenarnya fasik itu ada dua kata ulama. Ada fasik yang benar-benar memang dia melakukan kemaksiatan, kemungkaran, walaupun labelnya itu Muslim, Muslimah, tapi dia nikmat saja itu maksiat. Itu juga fasik itu. Tapi ini ada orang fasik, dia masih sholat, dia masih tutup aurat, dia masih ngaji, tapi ada perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan dan dia melakukan. Ya, seperti contohnya tadi, dia masih makan bangkai, naudzubillah, dia masih menyembelih tanpa dengan bismillah, tidak sebut nama Allah, dia masih melakukan undi nasib. Nah, itu namanya fasik. Itu perbuatan fasik. Jadi naudzubillah, jangan sampai kita terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan ini. Dzalikum fiskun. Kemudian al-yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyauni. Nah, Ibu Bapak dirahmati Allah, orang-orang kafir ya pada hari itu atau pada hari ini, ya mohon maaf, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Nah, ini ayat menarik. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan oleh Allah putus asa karena apa? Karena satu, syariat Islam sudah sempurna. Jadi dengan disampaikannya yang haram oleh Allah, ini dengan disampaikan ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu sempurna. Yang haram Allah sudah jelaskan, yang halal Allah sudah jelaskan. Jadi tidak ada abu-abu. Seperti yang saya sampaikan tadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, ini yang membuat orang kafir itu putus asa. Kenapa? Ya, dia putus asa. Dia tidak bisa lagi membuat orang-orang beriman itu tidak tahu hukum, ya, tidak bisa membuat orang beriman itu dalam keabu-abuan karena sudah jelas semua. Makanya dia putus asa, berbagai macam cara dia pikirkan bagaimana ini, subhanallah, ya, ini sudah sempurna hukum. Mereka itu dikatakan putus asa. Itu yang pertama, alasan orang kafir putus asa karena Islam sudah jelas hukumnya. Yang kedua, ya, orang kafir putus asa ketika Bapak Ibu, kita orang-orang beriman ini mengikuti syariat Islam yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita mengikuti yang halal, itu kita halalkan, yang haram kita katakan itu haram dan kita tinggalkan, maka ini membuat orang kafir putus asa. Tidak bisa dia melakukan apa-apa lagi. Ini orang Islami sudah kuat sekarang, karena mereka sudah tahu ini haram, mereka meninggalkan, ini halal, mereka kerjakan. Sudah, tidak bisa bergerak lagi. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam, orang beriman, sudah tahu ini halal, diharamkan. Sudah tahu ini haram, dihalalkan. Maka akan membuat orang kafir itu merasa optimis lagi dia. Naudzubillah. Ya, jadi dikatakan ini adalah kabar dari Allah bahwa orang-orang kafir itu setelah turun ayat ini, setelah sempurna hukum ini, mereka itu putus asa. Ya, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Lalu ayat ini ditutup dengan ayat yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan sebelum Allah menyampaikan kesempurnaan, Allah katakan
falatahsyauhum wahsyauni. Jadi jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Ini pesan dari Allah. Jadi kita tuh nggak usah takut lagi sama orang kafir. Kenapa? Selama kita berada di atas hukum yang benar, yang halal kita ikuti, yang haram kita tinggalkan, maka nggak usah takut. Tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah sempurnakan ayat ini dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini, al-yauma, hari ini. Ya, ini ayat turun ketika haji wada, kata ulama. Ya, hari haji wada ketika Nabi haji terakhir. Dikatakan, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Maka tidak boleh ditambah-tambah. Apalagi dikurang-kurang, itu tidak boleh. Jadi sudah sempurna ini. Apa yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia akhiratnya Allah sudah sempurnakan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku selesaikan nikmat. Jadi kalau agama disempurnakan. Kalau nikmat diselesaikan. Nah, itu bedanya, Ibu Bapak dirahmati Allah. Coba perhatikan. Ini menarik bahasa Quran. Agama disempurnakan. Sudah sempurna agama ini. Tidak ditambah, tidak dikurang. Tapi ketika Allah berbicara nikmat, Allah tidak katakan disempurnakan, tapi diselesaikan. Tamam. Ya, tamam itu selesai. Kenapa? Karena kata ulama, memang sudah tidak ada lagi nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam. Sudah tidak ada lagi. Sudah, mau cari nikmat apa kita? Nikmat Islam itu sudah nikmat terbesar. Ya, salam Islam itu keselamatan. Satu akar kata tuh dengan keselamatan. Salam, istislam, menyerah, ya berserah. Islam, ya itu adalah dikatakan apa? Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah cukup nikmat apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kita dustakan ini? Allah sudah kasih nikmat iman, nikmat Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kenapa nikmat Islam ini nikmat yang besar? Karena ini adalah nikmat agama yang Allah ridha. Allah ridha dengan Islam, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Wa raditu lakumul Islam madinah. Allah meridhai ya bagi kalian atau agama Islam. Famaniturra fi mahmasatin ghaira mutajanifil ism ya. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, nah, bukan karena ingin berbuat dosa. Jadi kalau seandainya ada hamba Allah, orang beriman, dia lapar, terpaksa keadaannya, dia harus memakan dari salah satu yang Allah haramkan tadi, ya ada bangkai, ada darah, ada binatang yang disembelih tanpa dengan membaca nama Allah. Kemudian ada yang tercekik, ada yang dipukul, ada yang ditanduk, ada yang dipersembahkan untuk berhala. Kalau terpaksa dia lapar, maka hukumnya menjadi boleh. Itu namanya rukhsah atau keringanan. Nah, jadi Islam itu selalu memberikan solusi. Ada kata-kata yasir atau dikatakan yuridullah bikumul yusra. Allah ingin memudahkan. Jadi ada kalanya boleh keringanan namanya rukhsah. Ibu misalnya bapak di hutan, ya nggak ada makanan kecuali ya sudah adanya adalah daging babi, silakan makan, nggak apa-apa. Ya adanya anjing, silakan makan, nggak apa-apa. Adanya binatang yang memang ini nggak tahu disembelih atau tertanduk mati, dipukul mati, disiksa mati, makan silakan. Tapi hanya untuk bertahan, bukan untuk kenyang. Nah, ini tolong difahami. Kalau untuk kenyang, maksudnya kenyang tuh kekenyangan ya. Kalau kenyang beda dengan kekenyangan ya. Untuk kekenyangan makan dia nambah lagi, makan daging babi sampai 5 piring misalnya, ya digoreng, nanti dipanggang, nanti dikecapin, nanti ditumis, nanti wah itu namanya kenyang ya. Jadi kalau kayak kenyang nggak boleh. Hanya sebatas bertahan hidup. Kenapa? Karena menjaga jiwa itu jauh lebih diutamakan. Jadi nggak boleh tuh
mati aja lah, nggak apa-apa lah, yang penting saya nggak makan haram, mati aja lah, itu nggak dianjurkan dalam agama. Termasuk tadi mubadzir tadi ya. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih ya, ilmu fikih itu nanti akan menemukan hal-hal yang ternyata Islam itu luas. Jadi agama Islam ini bukan sempit ya, bukan agama yang sempit, saklek. Pokoknya kalau tidak boleh tidak boleh. Nah, jadi kalau belajar agama seperti itu, maka kita akan terikat, akan capek batin kita. Ya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Makanya fikih itu adalah maknanya pemahaman. Semakin luas pemahamannya, dia akan semakin fleksibel dalam beragama. Jadi enggak kaku dia. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan rukhsah, keringanan. Misalnya ibu nggak bisa sholat satu-satu gitu, zuhur asarnya karena buru-buru, boleh dijamak. Bahkan kalau waktunya mepet boleh dikosor. Nah, itu kan keringanan semua. Ya, itu keringanan semua dari Allah. Jadi ternyata Allah membolehkan ketika memang dalam keadaan terpaksa, terpaksa ya, lapar. Makanya di ujung ayat ini Allah mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Nah, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah ampuni orang yang kelaparan tadi, Allah sayangi orang yang kelaparan tadi, memang terpaksa. Tidak ada makanan kecuali hanya makanan yang termasuk jadi tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kemurahan dari Allah kepada kita hambanya. Baik. Ibu Pak dirahmati Allah, itu ayat ketiga ya. Nah, sekarang kita akan lihat ayat keempat. Subhanallah. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Ya, silakan minta dari siapa ini ya, sebentar. Oh, boleh Ibu Susina untuk membaca. Oh, ada yang di jalan, Ibu Yusnovita ya. Fi amanillah, Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Silakan Ibu Susina, mohon dibaca artinya. Oh, gangguan sepertinya. Ibu Nabilah boleh dari Malang, Masya Allah. Sedang asik di pinggir pantai ini, Masya Allah. Hati-hati masuk angin, Ibu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahan ayat 4 Quran Surat Al-Ma'idah. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jazakillah khair ya, Masya Allah. Oh iya, Ibu Susina, mikrofonnya nggak bisa dibuka ya, nggak apa-apa. Jazakillah khair, Ibu Nabilah ya, Masya Allah. Ayat keempat, Bismillah. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Ini ayat berbicara tentang yang dihalalkan. Jadi ayat sebelumnya tadi berbicara tentang yang diharamkan. Walaupun ada keringanan, ketika kondisi tertentu menjadi halal. Nah, sekarang yang dihalalkan ini apa? Ingat kaidahnya, yang menghalalkan bukan Rasulullah SAW, bukan. Ya, yang menghalalkan adalah Allah. Ya, Rasulullah SAW hanya menjadi perantara untuk menyampaikan kalam Allah. Ya, makanya ayatnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak keluar dari lisan Nabi SAW kecuali adalah itu sumbernya dari Allah, bukan hawa nafsunya. Maka ini ayat yang menyampaikan adalah
Allah ya kepada Rasulullah SAW. Mereka menanyakan kepadamu, maksudnya bertanya kepada Rasulullah SAW. Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Apa yang dihalalkan? Kalau tadi haram, jadi yang halal itu apa? Nah, kira-kira begitu. Yang tadi kan haram tuh sebelumnya. Sekarang yang halal itu apa? Maka katakanlah, kata Allah, ya, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Subhanallah. Uhillalahum kul uhillalakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kalian itu yang baik-baik. Kata-kata thayyib ya atau thayyibat itu adalah jamak ya. Thayyibun ya atau thayyibatun, thayyibatani, thayyibatun itu baik jamak. Thayyib ini biasanya Allah sandingkan dengan halal. Itu di ayat lain ada kata-kata halalan thayyiban. Kulu washrabu ya. Mirizkillahi halalan thayyiban. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah yang halal, yang baik. Apa beda halal, beda baik, Ibu? Apa beda halal dan thayyib? Jadi kalau thayyib, ya, kalau halal itu urusannya akhirat, itu halal tuh. Ya, halal itu urusannya akhirat. Karena makanan itu ada tiga kemungkinan ya, dikatakan para ulama ini. Satu, yang urusannya dengan dunia, ya, dunia itu lidah, hanya sebatas rasa, pedas, manis, gurih, asin, asam, itu lidah tuh. Nah, yang urusannya dengan akhirat itu halalnya. Rasa itu hanya di kerongkongan, hanya di sini nih rasa. Tapi kalau halal itu sampai akhirat ke bawah. Makanya rugi ada orang makan enak demi kerongkongannya mengorbankan akhiratnya. Ya, bisa dipahami nggak? Rugi dia. Makan makanan enak tapi haram. Wah, itu rugi. Kenapa? Enak itu hanya sebatas ini. Tapi kalau halal itu sampai akhirat. Makanya kalimatnya halalan thayyiban. Kalau saya tambahkan, tapi bukan merubah Quran ya. Halalan thayyiban, enakan. Gitulah ya. Tapi kalau enak itu hanya lidah. Kalau halal itu akhirat. Nah, kalau thayyib itu baik hubungannya dengan badan. Itu thayyib tuh, badan. Karena tidak semua makanan halal kadang-kadang thayyib bagus buat badan, nggak semua. Contoh, Ibu tahu daging akikah, tahu daging akikah? Ya, apa akikah tuh apa dagingnya? Kambing ya. Kambing. Boleh nggak yang akikah itu makan? Boleh nggak daging akikah itu dimakan oleh yang akikah? Boleh nggak? Ayo. Oh, Pak Komar jawab nih, boleh. Ayo, siapa lagi yang jawab? Boleh. Masya Allah. Nggak boleh, Ibu. Ya, nggak boleh. Daging akikah itu nggak boleh dimakan oleh yang akikah. Kenapa? Yang akikah masih 7 hari. Itu kan masih anak bayi. Gimana makan daging kambing? Nggak boleh. Makanya fokus pertanyaan saya ya. Jadi tidak boleh anak 7 hari makan daging kambing. Nah, itu nggak toyib namanya, nggak toyib. Maksudnya nggak bagus buat kesehatannya. Bisa keselak gitu dia. Sama, ada orang punya penyakit kolesterol, ya. Ada orang punya penyakit darah tinggi. Orang yang darah tinggi, makanan asin itu nggak bagus buat dia. Itu halal tapi nggak toyib. Nah, maksudnya begitu. Ada orang kolesterol, makan daging, sebenarnya daging itu halal, disembelih dengan nama Allah, tidak tercekik, tidak tertusuk tanduk. Tapi kalau makan daging itu kolesterolnya naik, berarti tidak toyib. Makanya halal belum tentu toyib. Toyib belum tentu halal juga. Ya, makan kambing saya nggak ada masalah, sehat saya makan kambing, nggak ada penyakit saya. Tapi ternyata kambing itu dari hasil mencuri. Nah, itu kan jadi haram. Kambing itu disembelih tidak dengan nama Allah, itu jadi haram. Makanya toyib belum tentu halal, halal belum tentu toyib. Ya, potong di pasar kan kita nggak tahu. Makanya Ibu kalau bisa ya beli di tempat yang memang orangnya ngerti hukum. Langsung tuh ke kandang. Ada orang yang dia nggak mau makan ayam di pasar tuh dengan berbagai macam isu
disuntik gitu ya, digelembung begitu biar gemuk, dikasih obat yang merusak, nggak toyib buat badan ini. Makanya ada orang yang tidak mau dia beli ayam potong kecuali dia sembelih sendiri, atau dia langsung ke kandang disembelih sendiri menyaksikan. Ya, jadi dikatakan nah itu rokok ya, tidak toyib, betul. Jadi tidak toyib, kenapa? Nggak bagus buat badan dan buat orang yang hisap daging gelonggong gitu. Jadi ternyata kita ini banyak dikelilingi oleh makanan yang tidak toyib. Cuman kita nggak sadar. Apalagi sekarang, mohon maaf ini, makanan. Itu makanan generasi itu, Gen Z, Gen Alpha itu. Mana kenal mereka itu makan gacoan begitu rame-rame. Ya, itu kan mungkin kalaupun halal ada sertifikasinya halal, tapi enggak yang baik-baik, yang toyibat itu yang baik-baik pastinya. Kalau sudah toyib harus memenuhi kriteria halal, ya. Walaupun tadi yang toyib belum tentu halal tuh, tapi ini syaratnya kalau dikatakan ini toyib berarti harus halal. Jadi kalau ada makanan ini toyib tapi tidak halal berarti tidak jadi toyib, ya itu maksudnya begitu. Maka di sini Allah sebutkan yang dihalalkan itu yang baik-baik, yang toyib. Nah, apa yang toyib itu dikatakan di sini adalah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Contohnya disampaikan buruan yang ditangkap. Maksudnya binatang buruan ternyata ini toyib. Tapi syaratnya ya ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu. Ini binatang buas tapi sudah dilatih untuk berburu. Beda ya dengan binatang buas yang pertama tadi di surah di ayat ketiga tadi ada binatang buas. Itu yang tidak terlatih, liar. Maka hasil buruannya itu diharamkan. Tapi ini yang sudah terlatih, ya diajarkan. Subhanallah, dia dilatih bagaimana cara mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ibu bapak dirahmati Allah, ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya yang menjinakkan binatang buruan itu adalah Allah. Jadi jangan gue hebat penjinak. Coba kembalikan kepada Allah. Karena sebenarnya yang menguasai semua itu adalah Allah. Yang mengajari ini oba ya. Itu siapa yang mengajarkan sebenarnya? Allah. Ya memang ada coachnya dari manusia, itu perantara. Kalau Allah tidak mudahkan, tidak tanamkan ilmunya kepada para pengajar, nggak bisa juga ngajarin binatang buas. Ya, jadi nggak mudah itu. Maka dikatakan ini teguran bagi kita, bagi orang-orang yang sudah, jangan ada tuh kucing yang nurut. Kadang-kadang kucing tuh dipanggil datang gitu, subhanallah, dia punya binatang apa dia nurut. Itu semua adalah karena Allah yang telah mengajarkan kepada binatang itu sehingga baik koneksi Allah kan. Jadi kalau ibu bapak punya binatang buruan, ibu lepaskan ke tengah hutan, lalu dia berhasil memburu binatang, hasil buruannya itu halal, boleh dimakan. Walaupun ini anjing,
yang kamu sudah latih, kamu sudah jinakan, ya, seperti apa yang Allah ajarkan kepada kamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Nah, tapi ada syaratnya ini, dilanjutkan ayatnya, dan sebutlah nama Allah. Dikatakan, wadkurismallah, sebutkan nama Allah, ya, atas binatang buas di waktu melepaskannya. Nah, jadi syaratnya ketika ibu melepaskan anjing tadi untuk berburu dengan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, lepaskan. Ini pendapat ulama yang pertama. Jadi kalau ingin statusnya hasil buruannya itu halal, maka ketika melepaskannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau pendapat yang kedua, ketika memakannya, walaupun dilepaskan tidak dengan bismillah, tapi nanti memakan hasil buruannya dengan bismillah, itu juga halal, itu boleh. Bisa dibedakan ya, ini pendapat. Ibu mau ambil yang mana silahkan, dua-duanya ada keterangannya, ada pendapat. Kenapa? Ulama yang kedua mengatakan ketika sudah dihidangkan makanannya, siap dimakan baru bismillah, karena ayat ini melihat dari konteks ayat sebelumnya berbicara tentang memakan, ya, tentang makan. Ya, maka dihukumi, ya, ulama ada yang menghukumi ini soal sebelum makan, bukan ketika ingin berburu. Ya, tapi ketika kita menggunakan pentafsiran yang pertama, pemahaman pertama, waktu melepaskannya itu juga boleh, silahkan. Ya, lebih bagus supaya aman dua-duanya diambil. Ketika melepaskannya bismillah, ketika memakannya bismillah. Nah, itu akan lebih menenangkan dan lebih aman. Ya. Lalu di ujungnya dengan kalimat bertakwalah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Nah, kenapa Allah katakan bertakwa di sini? Ya, takwa itu maknanya takut kepada Allah. Takutlah dengan hukum Allah yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita tidak tidak mengikuti ayat ketiga keempat ini, ya. Jangan sampai kita tabrak. Ya, kalau mau halal gampang, ya, buruannya dilepaskan dengan bismillah, itu sudah halal. Jadi kenapa Allah pesan dengan kalimat takwa di ujungnya? Karena takwa itu maknanya adalah dia takut kepada Allah dengan hukum-hukum Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah dengan mengikuti hukum-hukum Allah, maka itulah orang bertakwa. Tapi kalau dia tidak mengikuti hukum Allah, dia punya hukum sendiri, maka itu bukan orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Ya, Allah itu kalau ingin menghisab, Ibu, sangat cepat. Jadi tidak perlu lama-lama. Sangat cepat, detail, Allah tuh tahu. Ya, maka ini adalah ayat yang keempat, ya, berbicara tentang binatang yang sudah kita jinakkan. Jadi kata-kata as-sabu, ya, subu, itu tadi ada kata-kata subu, itu binatang buas yang dilatih. Kalau jawarih itu binatang buas yang sudah terlatih. Yang ayat keempat tadi ada kata-kata subu, ya. Kalau Ibu perhatikan ayatnya, ada kata-kata, saya bacakan ini supaya tahu, ada kata-kata subu. Nah, subuh, ya, ada kata-kata subuh, itu adalah binatang yang tidak terlatih. Wama akala subuh, ada ya, ketemu ya. Wama akala subuh, itu binatang yang tidak terlatih. Tapi di ayat keempat tadi Allah mengatakan wama alimtum minal jawari. Allah menggunakan bahasa jawari. Apa beda subuh dan jawari? Kalau subuh binatang yang tidak terlatih, buas tapi tidak terlatih. Kalau jawari buas tapi terlatih. Nah, itu kenapa beda di ayat 3 dan 4. Sama-sama buas, tapi kok yang satu dihalalkan karena yang satu dilatih, ya, dan dilepaskan dengan bismillah. Baik, Ibu Bapak dirahmati Allah, ayat terakhir, ayat kelima. Saya bacakan, ya, karena waktu. Mohon izin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Ya, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik
barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Ibu bapak dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan kata-kata al-yauma. Al-yauma. Al-yauma itu maknanya dzarfuz zaman, ya. Dalam gramatikal Arab itu dzarfuz zaman artinya menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, di padang Arafah ayat ini turun. Ketika Nabi haji wada. Nah, apa pesan dari ayat ini? Jadi kalau hubungan dengan haji wada, kata ulama tafsir, ini ayat mutaakhirin, ayat yang terakhir turun. Jadi udah di ujung-ujung tuh, ya, kenabian. Karena ayat Quran turun 22 tahun 2 bulan, ya, dikatakan, atau 23 tahun lah gampangnya. 10 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Nah, ini ayat-ayat terakhir ini. Ya, dikatakan apa? Al-yauma, ya, hari ini kata Allah, uhilla lakumut thayyibat. Nah, sama, kalimatnya sama, Allah halalkan untuk kalian yang baik-baik. Ya, ada kata-kata thayyibat. Kenapa diulang? Ayat keempat Allah berbicara uhilla lakumut thayyibat. Ayat kelima uhilla lakumut thayyibat. Ini maknanya adalah penguatan, penekanan. Jadi diulang, Allah menghalalkan yang baik-baik. Allah ulang tuh supaya kita betul-betul perhatikan ayat ini. Ya, jadi yang Allah halalkan hanya yang baik-baik, yang jelek-jelek berarti haram. Nah, itu pesannya tuh. Jadi kalau Allah sudah katakan yang baik-baik yang dihalalkan, ambil yang baik-baik, jangan coba ambil yang buruk-buruk. Nah, ini adalah kata-kata yang pertama, ya. Uhilla lakumut thayyibat, yang baik-baik. Kemudian wa ta'amul ladina utul kitab, ya. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab. To'am itu makanan. Ya, walaupun sebenarnya ayat ini berbicara tentang sembelihan. Ya, karena apa? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang sembelihan. Ayat 3, ayat 4 itu yang dibahas kan sembelihan semua, ya, binatang tadi. Nah, tapi di sini ada ulama yang mengatakan ini makanan apapun, tidak hanya sembelihan. Karena to'am, bahasa Arabnya itu, to'am artinya adalah makanan secara umum. Jadi ada buah-buahan, ada kue-kuehan, ada sayur-sayuran, semuanya, apapun. Jadi dihalalkan untuk kita, ya, memakan makanan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu orang-orang Yahudi atau Nasrani yang tidak mensekutukan Allah. Dia tidak trinitas. Dia tidak mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Dia tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan. Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani, dia mengatakan Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan, berarti ini bukan ahli kitab. Ya, ahli kitab itu yang mentauhidkan Allah. Kalau ada ahli kitab, ya, makanannya, ya, boleh kita makan dan mereka pun boleh makan makanan kita. Tapi syaratnya yang tidak menyekutukan Allah. Ya, jadi dihalalkan ini. Ini soal makanan. Ya, jadi yang pertama berbicara tentang makanan. Jadi gampang sekarang kalau makanan itu sudah ada sertifikasinya berarti sudah halal karena MUI bertanggung jawab atas ini. Kalau tidak ada sudah tinggalkan. Nah, ini yang pertama, bicara tentang makanan. Ibu, bapak nggak usah bingung. Kalau ada orang ahli kitab, dia tidak sekutukan Allah, ya tanya aja, tanya supaya daripada bingung. Menurutmu Isa itu siapa? Isa itu hamba Allah. Anak Tuhan bukan? Bukan. Oh, berarti ahli kitab dia. Menurut kamu Uzair itu siapa? Uzair itu hamba Allah. Anak Tuhan? Bukan. Berarti ahli kitab. Tapi kalau dia katakan Isa itu anak Tuhan, Uzair itu bukan Alkitab. Jadi haram, tidak boleh tuh makanannya diambil atau dimakan. Ya. Makanya kalau dikirim makanan, mohon maaf misalnya Natal dikirim makanan. Ya, kalau makanan itu yang sifatnya sembelihan, enggak usah dimakan. Tapi kalau buah, kue, enggak apa-apa. Ada ulama membolehkan, ya, dimakan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan sembelihan. Ya, kalau atribut agama tolak, nggak boleh diterima. Ada tetangga Nasrani begitu Natal dia kirim topi apa tuh? Topi
apa namanya itu ya? Saya lupa itu, yang merah-merah itu. Ya, kirim topi, kirim gantungan kunci, salib, kirim miniatur gereja, itu ditolak. Ya, Santa Santa Claus. Sinterklas. Oh, Sinterklas ya. Ya, ya gitulah ya. Pokoknya atribut nggak boleh. Kalau makanan yang disembelih tidak boleh. Tapi kalau makanan-makanan buah apa terima nggak apa-apa ya. Jadi itu diajarkan oleh para ulama. Nah, sekarang bab menikah. Ini tadi bab makanan. Sekarang bab menikah. Apa kata Allah? Ya, dikatakan dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab. Nah, ini anjuran bagi para bapak-bapak, para laki-laki ya, pastinya yang masih single ya, boleh menikahi wanita, dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita beriman. Nah, jadi satu, diutamakan mukminah beriman yang menjaga kehormatan. Nah, kalau mau nikah dengan yang bukan beriman, ahlul kitab boleh enggak? Boleh, tapi syaratnya tadi yang tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Karena orang yang tidak menyekutukan Allah itulah yang menjaga kehormatan dirinya sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Karena kalau dia menyekutukan Allah, dia menodai harga dirinya sendiri ya, bahwa dia ini adalah sebagai hamba Allah. Dia kotori itu Tuhannya. Maka dikatakan boleh ketika ada orang yang beriman atau dia tidak beriman tapi dia ahli kitab, tidak sekutukan Allah, untuk dinikahi. Nah, syaratnya bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya. Ya, jadi sama, berikan mas kawin ya, kemudian nanti niatnya untuk menikah. Tidak dengan maksud berzina. Nggak boleh berzina, maksudnya apa? Kumpul kebo. Ya, kumpul kebo, kemudian hubungan tanpa status, nah, itu tidak boleh. Makanya pernikahan itu kata Nabi dikatakan ketika kita menikahkan orang atau wali menikahkan itu harus ada kata-kata saya kawinkan dan saya nikahkan. Itu dalam fikihnya begitu. Ankah tuka wa zawaj tuka. Ya, kenapa? Karena nikah dan kawin itu beda. Jadi kalau nikah itu maknanya adalah mengikat, itu nikah. Kalau kawin memasangkan. Nah, itu harus disebut dua-duanya. Kalau ibu, bapak ada acara akad nikah tidak disebutkan dua-duanya, maka ulangi. Ini menurut madhab Asy-Syafi'i. Harus diulang itu. Kenapa? Karena kawin dan nikah itu tidak sama. Kalau nikah itu mengikat. Nah, kalau mengikat berarti kenapa harus diikat? Ya, supaya tidak terjadi yang namanya kumpul kebo. Makanya diikat tuh dalam ikatan akad yang suci. Kemudian kenapa harus ada kawin dipasangkan? Karena kalau hanya diikat tidak dipasangkan, ya nggak dipasangin nih, cuma diikat saja, itu bisa jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sudah diikat dia, tapi tidak dipasangkan. Karena syarat pasangan itu beda. Sendal kanan, sendal kiri, itu beda. Itu namanya pasangan. Ya, makanya kenapa harus dikawinkan, dipasangkan supaya laki-laki perempuan. Kenapa tidak hanya dipasangkan, harus diikatkan? Karena kalau dipasangkan tidak diikat, namanya kumpul kebo. Ya, kalau diikat tidak dipasangkan, namanya LGBT atau homoseksual dan lesbian. Maka itu harus sempurna syariatnya ya. Dan ini dikatakan orang-orang yang dia niat untuk menikah, dia harus memberikan mas kawin. Ya, tidak maksud dengan berzina. Dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Apa gundik-gundik tuh? Gundik-gundik itu maksudnya pernikahannya itu disembunyi-sembunyikan. Ya, nikah siri. Padahal kata Nabi nikah itu harusnya diceritakan, diumumkan ke orang. Supaya tidak jadi fitnah nanti. Kemudian kawin kontrak. Ya, kawin kontrak tuh. Kontrak berapa? 3 bulan cerai. Nah, itu tidak boleh. Itu kawin gundik namanya. Itu dikatakan gundik-gundik. Ya, dan ayat ini ditutup barang siapa yang kafir, kata Allah, ya, dikatakan waman yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang kafir sesudah beriman, maka terhapuslah amalannya. Kata ulama,
Maksudnya kafir setelah beriman itu dia orang-orang yang dia beriman tapi tidak menjalankan hukum Islam yang sudah tadi ditentukan dari ayat 3, 4, 5. Nah, itu namanya beriman tapi dia kafir setelah dia beriman. Ya, jadi tidak menjalankan hukum Islam, maka amalannya akan terhapus dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, orang yang rugi itu orang yang sudah capek beramal, begitu dicek, dihisap, tidak ada, hilang. Ya, bangkrut, dia rugi. Kenapa? Karena dia hilang. Ya, naudzubillah. Jadi ayat ini berbicara tentang dihalalkannya makanan ahli kitab, ya, dan dihalalkannya menikahi wanita ahli kitab. Yang penting adalah menjaga kehormatan, kemudian berikan mas kawinnya untuk pernikahan, bukan untuk selain pernikahan. Jadi tidak boleh. Ya, jadi kalau dikatakan, saya tutup dengan satu hadis Nabi. Kita sering mendengar hadis Nabi SAW, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, faman rogibaan sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan dari bagian golonganku, kata Nabi. Maka bukan dari golonganku. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang tidak menikah itu bukan umat Nabi? Karena hadisnya mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman rogibaan sunnati, siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan dari golonganku. Pertanyaannya, apakah yang tidak menikah itu bukan dari umat Nabi? Nah, maka jawabannya belum tentu. Karena ada ulama-ulama yang tidak nikah. Ya, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama tafsir, yang sampai hari ini rujukan tafsirnya divalidasi dan digunakan oleh banyak ulama. Beliau tidak nikah, wafat di usia muda. Apakah beliau bukan umat Rasul? Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau juga tidak menikah karena wafat di usia muda, 40 tahunan. Banyak ulama-ulama yang tidak menikah. Apakah mereka bukan umat Nabi? Nah, maka cara mensyarah hadis tadi, Ibu Bapak dirahmati Allah, nikah itu sunnahku. Maka yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak menikah bukan dari golonganku. Cara memahaminya, kata ulama, Rasulullah itu punya hasrat biologis. Ya, Nabi itu manusia seperti kita, ya. Makanya punya hasrat biologis. Sehingga tidak ada cara yang sunnah sesuai dengan aku, sesuai dengan apa yang aku lakukan, kata Nabi, untuk menyalurkan hasrat biologis itu kecuali menikah. Nah, itu cara memahaminya. Jadi kalau kumpul kebo, hubungan tanpa status, atau dikatakan safah, ya, di ayat ini ada kata-kata safah, musfihin, ya, muhsinin, goiro musfihin, safah itu mohon maaf, mohon izin, mengeluarkan air mani, ya, bukan di tempatnya, itu namanya safah, ya. Nah, maka orang-orang seperti ini, ya, karena hanya ada satu jalan untuk menyalurkan hasrat biologis adalah menikah dengan cara syariat agama Islam, atau menikah dengan ahlul kitab, tapi yang tidak menyekutukan Allah, yang menjaga kehormatan. Jadi hanya itu solusinya. Maka tidak ada pacaran, tidak ada hubungan tanpa status, tidak ada yang namanya hubungan sejenis, ya. Jadi ini yang menjadi penutup dari ayat ini. Ternyata Allah menghalalkan pernikahan dari pernikahan yang dilakukan kepada wanita yang ahlil kitab, ya, dikatakan ahlil kitab. Tapi sekarang ada enggak ahlul kitab? Saya kira sekarang sudah tidak ada. Ya, ahlul kitab tuh sekarang saya kira sudah tidak ada. Makanya ya sudahlah, nikahnya sama yang beriman itu lebih menyelamatkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu dan keterlebihan waktu kayaknya ini. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan menambah hazanah, menambah manfaat apa yang disampaikan, dan insya Allah ma'jur pertemuan kita pada pagi hari ini. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum. Laku minal buat doa. Saya kembalikan kepada Kang. Syukran. Wallahi bariku fikum.
Masya Allah, tabarakallah gurundaku tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah yang membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini ya Bunda. Begitu dalam ya pembahasan kita. Cuman 3 ayat yang dibaca tapi Masya Allah ya dalam banget. Kita sudah lebih paham ya Bunda ya. Ternyata makanan yang haram seperti apa, makanan yang halal seperti apa. Dan ternyata Abdul juga baru Ustadz bahwa emang hadis tersebut yang Ustadz sampaikan barusan masih menafsirkan kayak tadi tuh, berarti bukan umat Rasul nih yang nggak nikah ya. Ternyata nggak gitu juga ya tafsirnya ya. Khawatir juga tuh ya kalau meninggal masih muda gitu kan ya. Masa nggak dianggap sebagai umat Rasul ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz pemahaman kepada kami pagi hari ini. Masya Allah luar biasa banget nih ya. Bersyukur kepada Allah ya hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Beliau masih menyempatkan untuk membersamai kita ya Bunda. Kita doakan semoga guru kita tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan tentunya kita agendakan mudah-mudahan bisa baitullah bareng-bareng nih sama keluarga rumah muslim ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Rabbi. Ayah Bunda, Abang Kakak, terima kasih banyak juga ya antusias, support pagi hari ini yang telah sama-sama kita melanjutkan perjalanan kita. Baru nyampe 107 ya pagi hari ini Ayah Bunda ya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di 108. Tentu dengan judul yang berbeda. Narasumbernya kita tunggu aja nanti ya. Dan insya Allah di pekan ini Ayah Bunda, Abdul informasikan kembali akan ada kelas eksklusif ya. Menata takdir ya. Ini bersama Babe Jamil Azaini. Dan juga bersama Ustaz Muslim Al-Fatih merancang proposal hidup terbaik menurut versinya. Itu versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa keseruannya kita membuat proposal hidup itu? Insya Allah kita akan ikuti bersama-sama nanti pada hari Ahad dan pada hari Sabtu dan juga Ahad pekan ini ya. Makanya yang belum mendaftarkan diri segera mendaftarkan diri. Semoga banyak hasanah ilmu juga yang akan kita dapatkan. Terima kasih banyak Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Mohon doa hari ini tim Rumah Muslim lagi berada di Padang. Ya, insya Allah akan menggelar satu event yaitu International Gathering. Kita doakan semoga mereka semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam perjalanannya, ya. Tapi insya Allah kajian akan tetap berjalan kok Ayah Bunda Abang Kakak semuanya untuk membersamai hari-hari Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Ustadz Taufik Al-Miftah, terima kasih banyak. Kami dari kru yang bertugas Rumah Muslim, mudah-mudahan Ustadz senantiasa Allah berkahkan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mari sama-sama kita akhiri Ayah Bunda Abang Kakak semuanya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Fi amanillah, barakallah yang sedang dalam perjalanan, fi amanillah yang sedang menjemput rezekinya, semoga Allah berkahkan rezekinya, sehat-sehat semuanya, bahagia semuanya. Abdul Syakur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali dari esok di waktu yang sama, gelombang yang sama, program Quranic Vibes yang dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nun, Bunda-bunda, Ustaz, atau Nuhun. Bunda, sampai jumpa lagi Bunda. Bye-bye ya semuanya ya, sehat-sehat. Selamat beraktivitas.